Halo teman-teman. Siapa nih yang suka jalan-jalan? Ayo, siapa nih yang suka jalan-jalan? Nah, hari ini kita akan berpetualang seru nih. Kemana? Ke suatu tempat yang di dalamnya ada banyak barang-barang unik dan cerita menarik. Ada yang tahu nggak nih kita mau kemana? Yap, kita mau ke Museum Seni Rupa dan Keramik. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak sih apa itu museum? Nah, museum itu merupakan rumah besar yang isinya barang-barang bersejarah, karya seni yang dibuat oleh orang-orang hebat zaman dulu dan zaman sekarang. Tapi, sebelum kita berpetualang seru ke dalam museum, bakal ada nih kakak-kakak yang nemenin aku dan kita untuk berpetualang ke dalam museum. Nah, yang pertama ada aku, Zahra Aulia. Hai, perkenalkan nama aku Zahra Salsabila. Aku Mutia Salwa Inayah. Di video kali ini kita akan membahas Museum Seni Rupa dan Keramik dalam kehidupan masyarakat sekitar. Kita akan melihat bagaimana museum ini berhubungan dengan lingkungan tempatnya berada, cerita masa lalunya, dan peran museum ini bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya. Untuk memahaminya, kita akan membahasnya dari 4 sudut pandang IPS. Yang pertama ada sudut pandang geografi, sejarah, ekonomi, dan yang terakhir ada sosiologi antropologi. Teman-teman, Museum Seni Rupa dan Keramik ini berada di daerah perkotaan yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Letaknya strategis dekat dengan jalan raya dan tempat wisata lainnya. Ini membuat museum mudah dikunjungi oleh siswa, keluarga, dan wisatawan. Bangunan museum ini dimanfaatkan sebagai tempat edukasi dan pelestarian seni. Manusia menggunakan ruang ini untuk belajar, berwisata, dan berkegiatan budaya. Jadi, dari sudut pandang geografi, museum ini menunjukkan bagaimana manusia memanfaatkan ruang untuk kegiatan yang bermanfaat. Museum Seni Rupa dan Keramik adalah bangunan lama yang sudah ada sejak zaman Belanda. Dulu bangunan ini dipakai untuk kegiatan pemerintahan. Sekarang bangunan ini digunakan sebagai museum untuk menyimpan dan memamerkan karya seni dan keramik. Walaupun fungsinya berubah, bangunan ini tetap dijaga agar sejarahnya tetap bisa kita pelajari sampai sekarang. Nah, adik-adik di sekitar museum juga terjadi kegiatan ekonomi loh. Contohnya, ada petugas museum, penjaga tiket, pemandu wisata, dan pedagang yang berjualan di sekitar museum. Museum ini juga menyediakan jasa wisata dan edukasi loh. Pengunjung membeli tiket lalu menikmati fasilitas dan layanan yang ada di dalam museum. Dengan adanya museum, masyarakat sekitar bisa mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, selain itu di museum juga kita bisa melihat banyak banget interaksi sosial. Ada pengunjung yang bertanya, pemandu yang menjawab, dan petugas yang saling bekerja sama untuk menjaga museum. Di museum ini menyimpan banyak banget karya seni dan keramik yang merupakan bagian dari budaya Indonesia. Dengan kita berkunjung ke Museum Seni Rupa dan Keramik, kita bisa belajar untuk menghargai perbedaan, kreativitas, dan warisan budaya bangsa. Nah, museum itu bukan cuma tempat untuk menyimpan barang-barang aja nih adik-adik, tetapi museum juga punya banyak banget manfaat buat kita semua. Kita bisa belajar sejarah dan budaya, melihat karya seni yang indah, dan bermain sambil belajar. Di museum juga sering diadakan acara-acara seru loh teman-teman, seperti workshop membuat keramik, tur keliling museum, dan pameran seni. Kita bisa ikut belajar dan berkreasi di sana. Nah, kalau kita berkunjung ke museum, ada loh aturan-aturan yang harus kita patuhi. Kita tidak boleh menyentuh karya seni, tidak boleh berlarian, dan harus menjaga kebersihan. Kira-kira kenapa ya? Karena
agar karya seni tetap bagus dan museum tetap nyaman untuk semua orang. Nah, ini mengajarkan kita untuk bersikap tertib, saling menghormati dan menghargai karya seni yang ada di dalam museum. Nah teman-teman, setelah kita berpetualang ke Museum Seni Rupa dan Keramik, kita jadi tahu nih bahwa museum itu bukan tempat yang membosankan. Justru museum itu tempat yang menarik, seru, dan penuh cerita. Di sana kita bisa belajar seni, budaya, dan sejarah Indonesia. Jadi, kalau kalian sering main ke museum, kalian bisa jadi lebih pintar, kreatif, dan cinta. Nah teman-teman, untuk pesan moralnya, yang pertama itu kita harus menghormati karya seni, merawat warisan budaya, serta berperilaku sopan ketika di tempat umum. Nah, karya seni yang di dalam museum itu dibuat dengan usaha yang besar dan memiliki nilai yang tinggi. Jadi, tugas kita itu adalah menjaganya, supaya dapat dinikmati oleh banyak orang, baik waktu sekarang maupun di masa depan. Yuk teman-teman, jadi anak yang cinta seni dan budaya Indonesia. Sampai jumpa di petualangan seru berikutnya. Bye!